Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Bersama saya, Latif Siregar, kita akan bersama selama 1 jam ke depan di iNewsroom. Sejumlah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat, siang tadi habis dilalap si jago merah. Rumah semi permanen yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Kalianyar Raya Tambora ini dilalap si jago merah. Api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya akibat tiupan angin dan padatnya permukiman warga. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Warga juga berusaha merusak rumah agar api dapat dilokalisir. Akibat kebakaran ini, ada 6 rumah semi permanen yang hangus terbakar. Meski dekat dengan perlintasan kereta, kebakaran tidak sampai mengganggu perjalanan kereta api Duri menuju Tangerang. Dua orang meninggal dunia akibat tertimpa longsor di Wonosobo, Jawa Tengah. Mereka tertimpa senderan kantor kecamatan saat berteduh karena hujan deras. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu senderan kantor kecamatan Watu Malang ambrol dan menimpa warung milik warga Welahan, Kelurahan Wonoroto. Dua warga yang meninggal merupakan warga Dusun Tegalsari dan warga Desa Manggisari, Kecamatan Leksono. Dua warga tersebut sedang berteduh di warung bakso karena hujan deras disertai angin kencang. Kita beralih ke longsor di Nganjuk. Tim evakuasi menemukan 1 korban meninggal akibat longsor di Nganjuk, Jawa Timur. Tim juga masih berupaya menemukan 6 korban lain yang tertimbun longsor. Evakuasi hari keempat korban longsor di Dusun Selopuro, Nganjuk, Jawa Timur, ditemukan 1 korban meninggal. Jenazah korban seorang pria langsung dibawa ke Puskesmas Ngetos untuk dilakukan penanganan. Total korban yang sudah ditemukan terdapat 15 orang. 13 korban meninggal dunia, sementara 6 korban lainnya dilaporkan hilang. 1 korban di sektor A. Nah, ini sudah dievakuasi ke ambulan untuk menuju ke puskesmas atau rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Bisa diketahui itu laki-laki atau perempuan? Ini belum diketahui secara pasti ya. Nah, ini karena penuh dengan lumpur. Pencarian korban menggunakan eskavator karena lokasi longsor cukup menyulitkan petugas untuk mencari secara manual. Petugas masih melaksanakan pencarian di lokasi yang dicurigai menjadi tempat korban tertimbun longsoran tanah. Kami ajak Anda ke Medan. Polisi berhasil membongkar praktik perdagangan bayi yang sempat memperdagangkan 4 bayi dengan harga puluhan juta rupiah. Seorang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berinisial Asia ditangkap bersama 1 bayi laki-laki berusia 14 hari di kawasan Asia Megamas, Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara sang bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan perawatan. Tersangka yang sudah ditahan ini masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Praktek perdagangan bayi ini sudah dilakoni tersangka selaku agen selama 6 bulan. Tersangka membeli bayi seharga 5 juta rupiah untuk dijual kembali. Tersangka pun membandrol harga bayi 28 juta rupiah. Polisi masih mendalami kasus perdagangan bayi ini dan atas perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana penjualan anak. Bagaimana perkembangan kasus perdagangan bayi di Medan? Kita berbincang dengan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Pak Hadi, selamat malam.
Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembongkaran praktik perdagangan bayi ini seperti apa? Apakah ada info dari warga atau ada penyamaran atau seperti apa tepatnya? Ya, jadi kejadian ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan penjualan anak. Dari informasi ini, kemudian Subdit Renakta Krim Polda Sumatera Utara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan undercover, melakukan penyamaran, sehingga bertemu dengan yang diduga sebagai pelaku yang berinisial A. Kemudian kami mencoba menggiring untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi yang diterima oleh masyarakat, yang pada akhirnya bertemu dengan pelaku. Kemudian terjadilah transaksi seorang bayi laki-laki yang diperkirakan berumur 14 hari. Dan yang melakukan transaksi itu adalah tim kita, anggota Subdit Renakta Krim Polda Sumatera Utara dengan melakukan undercover. Oke, siapa yang menjual bayi ini? Apakah ini juga merupakan jaringan atau memang karena faktor ekonomi sehingga kemudian mereka tega menjual bayinya? Motif yang dapat kami sampaikan dari hasil pemeriksaan adalah mencari keuntungan. Pengakuan daripada pelaku yang berinisial Asil ini itu bukan anaknya. Akan tetapi kita tidak berhenti sampai di sini atas pengakuan yang bersangkutan. Kita bisa membuktikan betul atau tidaknya anak ini bukan anaknya bisa melalui tes DNA ataupun melakukan pendalaman terkait dengan siapa orang tua yang sebenarnya. Jadi sekali lagi motifnya adalah motif untuk mencari keuntungan. Karena yang kami dapatkan di lapangan pada saat tim bergerak, yang bersangkutan pelaku ini membeli bayi seharga 5 juta. Kemudian disepakati dengan yang menyamar sebagai pembeli itu 28 juta. Oke, ada penjual itu yang ditangkap. Apakah ada jaringannya yang bertugas mencari bayi di mana yang siap untuk dijual? Ya, jadi sampai sejauh ini tim kami masih menyelidiki terkait dengan kemungkinan adanya jaringan perdagangan anak. Tapi untuk pelaku sudah kami tetapkan yang berinisial A dengan dijerat pasal 76 Yunto pasal 83 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukuman pidananya maksimal 15 tahun penjara. Oke, ini pasal yang dikenakan apa tadi Pak Wahyudi? Praktik perdagangan manusia bisa nggak masukkan di sini? Tentang perlindungan anak, pasal 76F Yunto ya. 83 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Oke, bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat supaya terhindar dari praktek perdagangan bayi ini? Ya, kami menyampaikan terima kasih atas segala informasi yang diberikan oleh masyarakat. Artinya masyarakat peduli. Kita harus bisa menyelamatkan anak-anak bangsa kita dari praktek-praktek seperti ini. Kita harus bisa melindungi anak-anak kita dari praktek-praktek yang seperti ini. Dan harapan kami, orang tua, masyarakat, untuk bisa memperhatikan putra-putrinya dan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Kombes Hadi Wahyudi, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, selamat bergabung di iNewsroom. Terima kasih. Kembali ke Jakarta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini mendapat vaksinasi pertama. Jika Presiden sudah 2 kali, Wapres baru yang pertama karena izin bagi lansia baru keluar. Wakil Presiden menerima vaksin di pendopo kediaman resmi Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sebelum divaksin, Wapres mendapat pemeriksaan fisik. Pemeriksaan juga dilakukan setelah penyuntikan untuk memastikan tidak ada reaksi ikutan. Wapres yang sudah berusia 77 tahun baru ikut vaksinasi berselang 5 minggu dari Presiden karena izin vaksin untuk lansia keluar belakangan.
Bersamaan dengan vaksinasi Wakil Presiden, para pedagang di Pasar Tanah Abang juga mendapat vaksin tahap pertama. Proses vaksinasi setelah tenaga kesehatan itu ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Para pedagang ini menjadi rombongan pertama penerima vaksinasi setelah tenaga kesehatan. Ada 9.791 pedagang Pasar Tanah Abang masuk dalam daftar penerima vaksin. Kupon memuat waktu pelaksanaan vaksin, lokasi, hingga berkas yang harus disertakan. Presiden Joko Widodo memantau proses pemberian vaksin di lantai 12 Pasar Tanah Abang. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi bisa saya lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, selain publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mall, semuanya akan divaksinasi. Vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan. Hari ini ditargetkan 1.000 hingga 2.000 pedagang. Selain pedagang di tahap ini, penerima vaksin sopir angkutan dan anggota TNI Polri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pedagang yang mendapat vaksinasi tadi pagi. Ibu Juwita, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya. Apa rasanya setelah divaksin tadi pagi? Sore ini tetap segar, enak makan atau ada demam? Alhamdulillah masih segar, makan juga seperti biasa aja. Alhamdulillah juga nggak ada ngerasa efek samping yang aneh-aneh ya. Biasa aja. Iya, Ibu senang mendapat kesempatan divaksin? Ada yang maksa atau memang Ibu rela karena ingin lepas dari paparan COVID-19? Iya benar, keinginan sendiri ya Pak, soalnya awalnya sih mungkin saya merasa takut ya, karena banyak dengar isu-isu dari orang-orang yang bilang ada dampaknya ini, ada dampaknya itu. Cuma saya pikir-pikir lagi, semakin lama itu kan semakin banyak yang kena COVID ya. Jadi saya jadinya kepicu juga ingin divaksin lah ya, supaya bisa sehat lah untuk menginikan lah diri sendiri gitu, diawali dari diri sendiri kan. Juga. Ada keluarga atau tetangga yang Ibu kenal yang kena COVID? Ya ada teman. Ada. Ada ya teman juga. Ada ya. Itu yang membuat Ibu kemudian khawatir kena COVID atau bagaimana? Iya betul. Awalnya saya nggak percaya dengan adanya COVID ya Pak. Maksudnya percaya nggak percaya. Allahu a'lam gitu. Iya betul. Cuman saya karena lihat sendiri juga semakin banyak juga ada teman atau tetangga yang kena gitu ya. Mungkin di situ jadi kayaknya ternyata ada gitu ya. Makanya saya jadi terpacu buat vaksin gitu. Nah setelah Ibu terpacu dan kemudian sekarang sudah divaksin, nanti mungkin 2 minggu lagi akan vaksin kedua. Ya. Jika dalam 2 minggu ini tidak ada rasa apa-apa, mau ngajak teman, tetangga, saudara untuk ikut vaksin? Iya, tentu Pak. Kalau saya tidak mengalami hal-hal yang buruk itu tentu saja. Tadi sempat jumpa Bapak Presiden nggak di Tanah Abang? Enggak Pak. Enggak. Ada pesan sama Saya Bapak nggak Presiden? sempat ketemu. Enggak. Ini langsung kita sampaikan pesannya. Ada pesan Ibu kepada Bapak Presiden? Pesan buat Bapak Presiden, ya kita sebagai
sebagai warga ya alhamdulillah ya bersyukur ya bisa dapat vaksin ya. Apalagi sekarang gratis ya Pak ya. Iya, dapatnya ya. Oke. Ya. Baik. Ya, Ibu jadi Juwita kita ya mudah-mudahan bersyukur dan sehat berterima terus kasih. bersama keluarga dan saudara dan kerabat semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.